Shalom saudaraku, kita mengikuti Abam episode 976. Mari Pak Andris kita mulai. Baik Pak, dari wanita usia 59 tahun, sudah menikah, memiliki 3 orang anak dari Poso. Dia bertanya, Shalom, yang jadi pergumulan saya saat ini, suami saya secara fisik kelihatan sehat, tetapi secara mental sepertinya tidak sehat. Gampang marah, kita salah bicara pasti akan dapat kata-kata yang tidak menyenangkan alias menyakitkan. Dulu awal-awal pernikahan, dia malas beribadah. Sekarang setelah memasuki lansia, baru rajin ke gereja. Tetapi ke gereja tanpa membawa Alkitab alias lenggang kangkung. Berdoa juga nggak pernah. Kemudian hidupnya sekarang lagi mengharapkan dapat uang yang banyak karena ada temannya yang katanya mau bagikan dia uang kalau bisnis mereka jual tokek dan lain-lain sudah laku. Dia pasti dapat juga. Impian ini sudah bertahun-tahun, karena beberapa tahun lalu juga demikian. Ikut teman yang katanya mau jual barang antik, tapi sampai hari ini tidak pernah ada hasilnya. Kalau ditegur dia marah. Terus beberapa tahun lalu, dia punya teman yang katanya sakti, punya jin. Mungkin suami saya ini terikat kuasa kegelapan. Sekarang tiap malam tidak pernah tidur nyenyak. Tiap hari konsumsi obat karena darah tinggi, gula, kolesterol, prostat, dan ambeien. Waduh. 36 tahun usia pernikahan kami, memang banyak masalah yang terjadi karena terlalu banyak mendukakan hati Tuhan. Kemudian putra saya yang pertama sudah nikah, sekarang ini juga malas ke gereja. Jujur saya juga berkali-kali jatuh dalam dosa. Tapi sekarang ini saya sudah bertobat dan setiap hari ikut doa pagi bersama Pak Pendeta Erastus. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Karena masalah kehidupan kami yang sekarang ini adalah masalah ekonomi yang sedang susah. Oh ya, saya kenal Pak Eras itu sekitar tahun 2015. Waktu saya nonton TV dan waktu itu saya langsung tertarik. Tahun 2018 saya juga pernah bertemu Bapak waktu datang bikin seminar di Tentena. Pak, masalah ekonomi yang sulit, apa karena pengaruh kuasa kegelapan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ekonomi yang sulit bisa karena kuasa kegelapan, tapi juga bisa karena karakter. Satu, malas, pasti miskin. Kalau dilihat tipe dari suamimu ini kan orang tidak bertanggung jawab. Jangan harap dia bisa menjadi kaya dengan keadaan yang tidak mau berubah. Ya, bisa kuasa gelap juga bisa karena karakter, malas. Atau kalaupun tidak malas, karakternya buruk. Kalau banyak duit, uang banyak, bisa tambah nggak benar. Tuhan tidak berkati. Nah, ngadepin suami seperti ini, kamu harus banyak diam. Nggak bisa diajak bicara, karena suamimu benar-benar sakit. Usia sudah 60-an tahun ya. Wah, ini sudah berat berubah. Lebih baik ibu diam, jangan beribut. Semua kembalikan ke Tuhan. Ibu harus berubah. Berubah hidup suci, mencintai Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Karena anak ibu yang ternyata juga tidak jauh beda dengan bapaknya nanti. Ibu yang harus selamatkan. Iya, gejala-gejala anakmu seperti bapaknya itu kelihatan. Ibu yang harus menyelamatkan dengan kehidupan ibu yang benar-benar kudus. Karena suami yang tidak bertobat, tidak takut akan Allah, diselamatkan oleh istrinya yang saleh. Berjuanglah Bu. Bersama saya doa, bersama saya mendengarkan firman, ibu akan diberi Tuhan kemampuan untuk hidup sesuai kehendak Allah, hidup suci. Lawan masalahmu dengan kesucian dan jangan lawan Tuhan. Terus. Selanjutnya dari wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Pematang Siantar. Dari gereja Protestan ya? Iya, gereja Protestan Pak. Shalom Pak Pendeta yang saya kasihi, ini keempat kali saya WhatsApp ke Abam. Dari semua nasihat yang Bapak berikan, semua saya lakukan Pak. Dan semua membawa kedamaian dalam hati saya. Puji Tuhan. Hanya satu yang sampai saat ini membuat saya sangat bingung Pak. Tentang ibu saya yang sudah berusia 88 tahun. Yang tidak pikun, tapi mempunyai temperamen yang sangat buruk.
selalu emosional, tak terkendali, dan selalu berpikiran yang tidak baik. Bapak menasihati saya supaya diam, tapi tetap merawatnya. Itulah yang saya lakukan, Pak. Dan doa bersama Bapak setiap jam 5 pagi memampukan untuk melakukannya. Ya. Saya merasa nyaman. Doa pagi itu memberi kekuatan rohani yang indah, yang bagus. Dan menghadapi ibu seperti ini harus menghadapi seperti menghadapi pasien. Kamu suster menghadapi dia harus seperti menghadapi pasien. Ya, terus. Terakhir ini ibu saya tinggal bersama abang saya dan selalu mengaduhi kakak ipar saya. Menggaduhi ya. Menggaduhi. Terus. Semakin hari semakin parah sampai kakak ipar saya sakit. Saya selalu berdoa supaya ibu saya ini bisa berubah dan layak masuk LB3. Di WhatsApp saya yang pertama saya katakan, mungkinkah ibu saya ini dikuasai roh kegelapan? Dan Bapak menjawabnya, kemungkinan besar iya. Sekarang ini saya hanya bisa kasihan terhadap abang saya dan kakak ipar saya. Untuk tinggal bersama saya, ibu tidak mau. Karena saya tidak banyak bicara padanya. Hanya menyampaikan segala kebutuhannya dan merawatnya saja. Untuk diajaknya bergaduh, saya tidak mau lagi. Diajak ribut maksudnya ya. Itulah sebabnya dia tidak mau tinggal bersama saya. Dan dia menceritakan tentang saya pada semua orang. Saya sombong karena tidak banyak bicara padanya. Saya tidak peduli karena semua orang sudah tahu sifat ibu saya ini. Yang penting saya perhatikan makannya dan pakaiannya serta kesehatannya. Bagus. Terus? Yang membuat saya bingung, apa yang harus saya lakukan, Pak? Satu sisi, saya kasihan melihat abang dan kakak ipar saya. Tetapi saat saya panggil tinggal bersama saya, dia tidak mau. Saya takut seperti kejadian 2 tahun yang lalu. Abang yang nomor 3 dalam keadaan sakit lumpuh tetap digaduhi ibu saya ini. Ya, diributin ya. Sampai dia meninggal dunia. Aduh. Tolong Pak, bagaimana supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa? Karena kami sangat takut akhirnya kami akan membenci ibu kami ini. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak. Yang pertama, kamu tetap harus memperhatikan kehidupan ibumu, makan minumnya. Kalau dia tidak mau tinggal bersama dengan kamu, tapi kamu dari rumah memperhatikan dia dan membantu kakak iparmu itu. Membantu artinya memberi apa yang bisa diberikan, menghibur, menguatkan, dan sering berkunjung ke ibu. Jangan terus diam sama sekali. Diam, tapi juga terus diam sama sekali. Jangan. Ajak bicara, ngomong. Nah, minta hikmat Roh Kudus apa yang Anda harus lakukan. Nanti Roh Kudus akan beritahu. Karena dinamika hidup tiap hari itu berubah. Roh Kudus yang bisa memberi Anda hikmat bagaimana menghadapi orang tua. Itu yang penting. Nah, yang berikutnya perlu kamu ketahui bahwa kalau dia ada kuasa kegelapan, nanti Roh Kudus akan bicara kepada kamu. Dan jika benar, kemungkinan kan itu walaupun kemungkinan besar, minta hamba Tuhan yang bisa memberi doa pelepasan. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 41 tahun, sudah menikah, memiliki 5 anak di Pulau Semau, NTT. Berjemaat di Pos PI GSKI Pulau Semau. Wow. Shalom, salam sejahtera Bapak Rohaniku. Kembali lagi dengan saya, anak rohani Bapak dari NTT Pulau Semau. Kali ini saya mau bertanya mengenai firman Tuhan di dalam kitab Matius 27 ayat 46. Ini tentang Eli-Eli lama sabaktani, Pak. Oh ya. Mohon penjelasannya, Bapak Rohaniku, karena ada yang menjelaskan ayat ini katanya, Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga itu untuk orang-orang yang ada pada waktu itu. Dari penjelasan itu saya jadi bingung. Jadi terpaksa saya bertanya ke Bapak. Mohon maaf Bapak Rohaniku karena saya merepotkan Bapak. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan limpah terima kasih kepada Bapak yang baik, Bapak Eras. Terima kasih banyak juga kepada Bapak karena lewat semua khotbah-khotbah Bapak yang kami dengar setiap hari telah membangun iman kami. Membuat kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan semangat Bapak dalam menyampaikan firman Tuhan membuat kami terus semangat untuk belajar menghidupi semua kebenaran yang Bapak sampaikan. Terima kasih juga kepada semua Bapak dan Mama yang mengirim cerita di Abam. Lewat jawaban yang Bapak Era sampaikan, semua persoalan yang kami hadapi di Pulau Semau terjawab.
Demikian chat dari saya, Bapak Rohaniku. Mohon maaf Coba karena dibuka terlalu dulu panjang. ayatnya. Ya. Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu untuk orang-orang yang ada pada waktu itu. Enggak. Hmm. Itu untuk Yesus dengan Bapa. Nggak ada urusan dengan orang. Iya. Nggak ada urusannya dengan orang. Orang bisa mendengar, ya bisa tidak mendengar, itu nggak ada urusannya dengan orang. Ini urusan Yesus dengan Allah Bapaknya. Dan ini tentu memberi pelajaran buat orang-orang waktu itu dan untuk kita semua hari ini. Bahwa Yesuslah yang menanggung dosa kita. Kita yang mestinya ditinggalkan oleh Allah. Tapi Yesus menggantikan tempat kita. Jadi itu sebenarnya urusan Yesus dengan Allah Bapaknya, bukan dengan orang lain. Tetapi memberi pelajaran rohani bagi orang di situ, bagi kita semua juga, bahwa Yesus memikul dosa kita, kesalahan kita. Kita yang mestinya ditinggalkan oleh Allah Bapa, tapi Yesuslah yang menggantikan tempat kita. Amin. Teruskan. Ya. Selanjutnya dari pria 23 tahun masih single, Pak. Ya. Shalom, Pak. Izin bertanya. Jika saya mampu mengendalikan diri untuk tidak seks seumur hidup, apa alasan bagi saya untuk menikah? Adakah makna lebih dalam menikah selain untuk seks? Karena dalam 1 Korintus 7, jika saya baca ayat-ayatnya, saya dapat menyimpulkan Paulus menganjurkan seseorang menikah hanya karena orang tersebut tidak jatuh dalam dosa percabulan. Ya, ini kan yang tidak menikah maksudnya, janda atau wanita-wanita pada waktu itu. Terus saya merasa mampu untuk tidak seks seumur hidup. Karena itu apakah ada makna yang lebih dalam suatu pernikahan, Pak? Terima kasih. Perlu kamu ketahui bahwa Paulus ini seorang yang eskatomaniak, maniak dalam hal kedatangan Tuhan. Mereka, termasuk Paulus, orang percaya waktu itu, dan Paulus yakin Yesus akan datang waktu itu. Ya, maka Paulus menasehati mereka dengan tulisan ini sekitar tahun 60-an ya. Iya, Korintus. Ya, Surat Korintus ya, 50-60 ya. Iya, Pak. Dan ternyata memang tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Ya. Kalau seandainya orang waktu menikah ya percuma. Nggak lama mereka menghadapi aniaya. Jadi keadaan zaman itu tidak sama dengan keadaan kita hari ini. Soal kamu menikah atau tidak menikah itu harus ditanyakan Tuhan. Karena kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Jangan mengatur diri sendiri di luar kehendak Tuhan. Menikah boleh, nggak menikah boleh. Terserah Tuhan. Ya. Oke. Yuk, puji Tuhan. Jelas nggak? Iya, Pak. Tanya Tuhan ya nak. Jangan berkata saya mampu menahan. Kau mampu menahan hari ini, bulan ini, tahun depan bisa berubah keadaan. Hari ini belum ketemu nona-nona cantik, nanti ketemu bisa berubah. Bisa sangat situasional ya. Oke, tanya Tuhan dulu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 26 tahun, memiliki 2 anak dari NTT. Shalom Pak Eras, beberapa waktu lalu saya bermimpi dunia kiamat. Dan dalam mimpi saya melihat Tuhan Yesus memakai jubah putih. Dan dalam mimpi saya mengajak suami, mertua, dan kedua anak saya untuk berdoa. Tapi suami saya menolak. Pas saya kaget dan terbangun, saya takut dan menangis. Pak, saya mau bertanya, apa arti mimpi saya itu? Dan saya minta satu ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan saya, Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mimpimu itu bisa jadi peringatan untuk kamu supaya kamu bertobat. Dan hidup suci dan membawa suamimu kepada Tuhan. 2 Petrus 3, kita baca ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Oke. 9 dan ayat berikutnya. Ya, jadi kamu harus sungguh-sungguh bertobat, hidup suci, dan membawa suamimu bertobat. Nah, bunyinya gimana? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Ya. sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, teruskan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, kita nggak tahu kapan tepatnya gitu ya.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. ya udah nanti dibaca lagi lebih lengkap ya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Tuhan berkati. Teruskan. Nah, ini selanjutnya dari wanita 42 tahun, tahun, single, Jakarta Selatan. Selatan. Berjemaat di salah satu gereja Pentakosta ya. Ya. Gereja karismatik lah. Oke, terus. Shalom Pak Eras. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam lalu. Saya tinggal sama mama yang janda di rumah mama saya beserta adik laki-laki dan keluarganya. Saya kerja setrika baju adik laki-laki ini dan keluarganya dengan anak 3. Wow. Seminggu digaji 100.000. Seminggu 100.000 setrika baju ya. Jadi satu hari itu kira-kira 15.000 ya. Terus saya minta naik gaji, namun adik saya tidak mau naikkan padahal sudah mau 2 tahun. Malah kata dia, seharusnya dia tidak gaji saya karena saya makan dari dia. Padahal kadang makan listrik dan wifi dari mama dan adik saya yang satu lagi. Yang kaya namun beda rumah. Iya, kalau pembantu rumah tangga saja gajinya bisa sampai 2 juta loh ya. 2,5 juta ya. Ini kalau 100 kali 4 tuh baru 400 ya. Pembantu juga setrika. Gajinya makan juga di dalam. Masa dia lebih murah dari pembantu? Terus yang lain saya beli sendiri. Kadang mama kasih uang, kadang tidak. Saya sudah coba cari kerja lain namun belum dapat. Sebentar, sebelum diteruskan ya. Kamu dagang makanan. Kamu ikuti nasihat saya. Kamu dagang makanan. Nanti kamu akan dapat ide. Apakah jual gado-gado, jual mie, kacang digoreng, dibungkus, dikirim-kirim ke warung-warung. Kamu lakukan ini, kamu hidup. Nanti penghasilan kamu lebih dari 100.000 per hari. Ya? Oke, teruskan. Saya pernah usaha pulsa di rumah, tapi mama ngutang terus sampai modal saya habis. Di rumah ini, saya juga sebel dengan mama yang suka kedukun. Apa? Mama kerja sebagai makelar. Mama dukunin adik saya biar takut istri, karena adik saya posesif dan cemburuan. Oh, jadi ribut terus mungkin ya. Terus. Adik saya kerja sebagai DJ dan istrinya dulu PSK. Ayo, teruskan. Mereka nikah karena hamil duluan. Aduh. Setelah memiliki anak kedua, baru istrinya mau masuk Kristen dan dinikahi oleh adik saya. Bagus ya, kalau mau bertobat ya. Terus. Istrinya juga sudah nganggur. Setiap adik saya kerja, istrinya mengawasi adik saya di Google ya. Biar Google pulang biar pulang kerja langsung pulang. Adik saya ini disupport sama adiknya yang beda rumah. Liburan juga dibayarin, Natal dikasih uang 10 juta. Saya dengan mereka saudara tiri. Jadi saya tidak mau dibantu. Satu ibu beda bapak ya. Iya. Oke. Adik ipar saya di rumah cepat tersinggung. Saya ngobrol sama mama disangka nyindir dia. Mama saya juga dilawan. Jadi kayak kita di rumah ini numpang sama adik ipar. Padahal adik ipar yang numpang ya. Iya. Aduh. Ini toksik banget di keluarga begini ya. Besannya mama tukang ribut. Kalau menginap saja, mama saya diatur-atur. Loh. Merasa kayak rumah dia. Loh, kayak Belanda menguasai Indonesia atau kayak Jepang menguasai Indonesia. Terus. Dia tidak punya rumah. Hidup dari anak-anaknya usia 61 tahun. Adik saya saja dikatain anjing sama istrinya. Dilawan. Sebagai suami, adik saya cuci baju, jemurin, nyapu, ngepel rumah, mandiin anak, suapin anak, dan malamnya kerja. Sebagai suami adik saya juga cuci baju. Oh, dia cuci baju juga. Iya. Terus? Masalah utama saya, adik ipar saya sudah 1 tahun ini, Pak, anak-anaknya tidak boleh masuk kamar saya. Ngomong, senyum, dan main sama saya. Jadi, kita serumah, tapi tidak boleh ngobrol dekat sama anak-anaknya. Anak-anaknya pulang sekolah selalu disuruh di dalam kamar. Kalau anaknya ngomong sama saya, dimaki-maki sama mamanya. Padahal mereka
mereka minggu ke gereja, tapi bukan GSKI. Tapi bukan GSKI. Ya, terus. Yang menguatkan saya adalah ibadah Pak Eras. Saya ngasih apapun, anak-anaknya tidak boleh terima barang apapun dari saya, makanan, mainan, dan lain-lain. Saya selalu berdoa supaya bisa mengampuni adik ipar saya walaupun berat dan sakit, kadang nangis dalam doa. Seakan Tuhan diam. Hidup mereka aman-aman saja. Seminggu sekali ke mall, setiap hari jajan kuliner hingga 100.000 untuk suami istri karena dia disokong sama adiknya. Adik saya mengusir mama dan saya dari rumah mama karena mau menampung ibu mertuanya. Saya lawan karena ini rumah warisan dari kakek saya, bukan dari bapaknya dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow. Wow. Jadi ini anak yang lebih berat di rumah itu. Iya. Serem juga, Pak. Serem. Tapi ini tolong dilindungi deh. Coba nanti diteleponnya, yang nelpon wanita dulu, dilayani pribadi. Ini orang sakit nih. Nanti kalau perlu bantuan hukum atau apa, kita bantu. Tapi jangan ribut lah ya. Ini sakit loh. Ini wanita sakit. Sakit ya. Sakit. Usianya udah 42, belum nikah ya? Iya, Pak. Kasihan. Kita lindungi dia ya. Nanti kita akan atur bisa, membantu dia. Oke. Aduh, sedih ya dengan begini ya. Tapi gini nak, kami akan bantu kamu. Nanti diarahkan dia mau dagang apa gitu ya. Kok jadi kayak ini dia. Kayak di rumah orang lain, kalau itu rumahnya dia, yang berat tuh dia. Iya. Nanti dilindungi deh. Ya. Kalau dia diusir nanti kita yang melindungin. Dia yang lebih berat rumah itu. Tapi harus dalam sejahtera ya. Oke, terus yuk. Selanjutnya dari wanita usia 60 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, dia jemaat GSKI dari Jakarta. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Izinkan saya mewakili suami untuk bertanya ya Pak. Orang tua suami saya sudah meninggal. Ibunya meninggal lebih dahulu sejak suami usia 9 tahun dan dikuburkan di kota Bandung. Makam itu sudah cukup lama. Sekarang sudah 58 tahun. Ayahnya tidak menikah lagi sampai meninggal dalam usia 77 tahun. Beliau minta dikremasi dan meninggal 25 tahun yang lalu. Selama ini kami jarang mendatangi kuburan ibu yang di Bandung karena kesibukan dan juga lokasi makam yang sudah cukup lama, serta terlalu jauh lokasinya. Tapi kami masih rutin membayar iurannya. Tahun lalu kami sempat mengunjungi makam tersebut. Suami punya kakak yang tidak menikah dan sudah lanjut usia 75 tahun. Mereka berencana ingin memindahkan kuburan ibunya dan ingin dikremasi juga seperti ayahnya. Kemudian ditebar di laut. Kami punya 2 anak, tapi sepertinya sulit menyerahkan tanggung jawab hal ini kepada mereka. Selain sudah lama dan mereka tidak mengenal opa dan omanya. Bolehkah kami minta saran Pak Eras sebagai gembala kami untuk masalah ini? Terima kasih Pak Eras untuk jawabannya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga juga seluruh tim Abam. Masalahnya itu di mana ya ini? Mamanya itu mau dikremasi Pak, yang udah meninggal. Nggak masalah. Hmm. Nggak masalah. Karena kalau tiap kali memberi iuran, nanti kalau lupa malah diangkut, itu bisa ditutup gitu, nggak masalah. Jadi ini masalahnya di mana? Apa karena ini kan dia menyinggung soal anaknya, anak. Oh mungkin anak ini nanti nggak kenal siapa orang tuanya, siapa opa omanya gitu ya, nggak masalah, nggak kenal. Toh dikubur juga mau kenal apanya, ya, nggak masalah nak. Dibakar, kremasi, dibuang, habis. Nggak usah mikir iuran tiap tahun, kalau lupa nanti malah digusur, hilang. Mendingan di ini saja, dikremasi ya. Anak-anak nggak kenal pamannya, langsung nggak apa-apa. Tuh udah nggak kenal kok, yang dilihat cuman kuburan ya. Oke. Sebagai gembala saya beritahu nggak masalah sayang. Teruskan. Amin. Selanjutnya dari pria usia 52 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak. Ini jemaat MAG. GSKI MAG. Iya. Dari Jakarta. Sunter Jakarta. Yo. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Terima kasih Pak. Saya sudah berulang kali tanya di Abam dan Bapak menjawab semuanya.
Maaf, kali ini saya mau minta pencerahan lagi perihal keponakan dari istri. Seorang anak laki-laki kelas 12 SMA. Dari keluarga tidak harmonis karena bapaknya tidak berlaku sebagai yang semestinya. Adiknya banyak dan ibunya aktif di gereja mainstream. Bapaknya non-Kristen. Dia ke gereja tempat ibunya dan tidak merasa nyaman karena komunitasnya kurang support. Jadi secara kerohanian sepertinya masih mentah sekali. Kondisi di rumah tidak kondusif. Bahkan saat SMP dia belajar bela diri dengan tujuan ingin balas bapaknya. Saat ini keponakan saya masih kelas 12 SMA. Semester akhir dan mencoba kerja sambilan. Lalu bertemu dengan perempuan non-Kristen. Tapi sepertinya ibunya tidak kasih rambu-rambu, larangan atau arahan akan hal tersebut. Dengan kualitas rohani keponakan saya ini, ditambah suasana keluarga yang tidak harmonis, kami menjadi khawatir dia akan mudah berbelok dari Tuhan. Apalagi dia mulai tanya-tanya di tempat ibadah perempuan itu. Apa bisa dia bantu jadi kameramen? Kameramen. Iya, kameramen. Ibadah cewek itu hari Sabtu dan Minggu. Iya. Terus hal ini lebih memprihatinkan kami. Apakah memungkinkan Pak jika keponakan saya ini kami bawa untuk di-training pada tim multimedia GSKI? Karena dia antusias dengan kamera video. Tapi tujuan utama supaya dapat komunitas yang baik dan juga bisa ditambah dapat ilmu broadcasting juga. Jadi tidak perlu sampai harus tugas syuting. Jika memang belum mampu untuk itu, misi utamanya supaya dia juga dengar khotbah Pak Eras dan berharap dapat bertumbuh sehat kerohaniannya, serta terhindar dari risiko berbelok dari iman Kristennya, bahkan mungkin dapat jodoh di GSKI juga. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Tuhan ini masih SMA ya? Iya, kelas 12 Pak. Ini mencoba-coba kerja sambilan. Terus apa? Ketemu non-Kristen. Terus apalagi dia mulai tanya-tanya di tempat ibadah perempuan itu loh. Tempat ibadah perempuan itu. Apa bisa dia jadi kameramen? Ibadah cewek itu hari Sabtu dan Minggu. Non-Kristen loh. Atau non-Protestan. Ini kita nggak bisa jawab secara terbuka kali ya. Nanti kita akan telepon. Ya, kalau anaknya mau melayani Tuhan, ya bagus sekali kita beri beasiswa untuk sekolah di STT Ekumene. Jadi pendeta atau guru. Nanti dijawab secara khusus ya. Kita nggak bisa vulgar di sini. Kita harus lihat anak itu bagaimana ya. Oke, terakhir satu lagi. Dari pria usia 52 tahun sudah menikah memiliki satu anak. Jemaat gereja Protestan ini Pak. Ya, dari Sulawesi Utara. Ya, oke. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim Abam. Pertama, saya mau berterima kasih kepada Pendeta Erastus dan tim Abam yang sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan saya. Dan saat ini saya mau bercerita sedikit Pak Pendeta. Saya sudah beriman bahwa kuasa iblis tidak mampu melebihi kuasa Tuhan Allah. Jelas. Dengan iman itu, saya berpikir kalau setan, hantu, dan antek-antek iblis lainnya pasti bisa takut kepada orang beriman. Orang beriman yang hidupnya kudus ya. Kalau tidak jadi temannya. Terus. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Dalam nama Yesus, dalam hatiku saja, hantu sudah pergi. Iya, enggak usah ngomong, Anda jalan aja juga setan takut. Kalau you hidup kudus, karena ada malaikat-malaikat yang menyertai. Terus. Tapi ada saat-saat tertentu pada situasi yang seram, seperti tengah malam, saya takut juga Pak. Oh. Terus? Yang mau saya tanyakan, hantu dan lain-lain itu kan penyamaran iblis. Dan Bapak sering bilang rumah yang terbengkalai bisa ditinggali hantu atau setan. Iya, rumah kosong itu sering ditinggali hantu. Ya. Nah, maksudnya begini, harus bisa membedakan antara iblis dan roh jahat. Iblis itu diabolos, itu tunggal. Iblis itu tunggal, satu saja, diabolos. Yang banyak itu roh-roh jahat. Dan besar kemungkinan itu malaikat-malaikat yang jatuh. Itu daimonia di dalam bahasa Yunaninya. Makanya di Alkitab dikatakan, kami sudah mengusir setan-setan demi namamu. Itu sebenarnya kata setan itu salah di situ terjemahannya. Yang benar itu roh-roh jahat. Daimonia. Oke, teruskan. Bapak Pendeta,
Apakah bisa iblis yang kerjanya mempengaruhi umat manusia supaya jadi jahat, kok mau tinggal diam bertahun-tahun dalam satu rumah? Kedua, orang yang beriman penuh kepada Allah masih bisakah diganggu hantu yang antek iblis? Terima kasih atas jadi jawabannya. begini loh. Iblis itu perlu tempat. Yang pertama fisik. Makanya kalau ada kuasa gelap itu ada di laut, di danau, di sungai, di pohon-pohon besar, di gunung-gunung, ya, di pohon-pohon besar ya, batu-batu. Itu ada kuasa gelap, tapi tidak selalu. Tetapi sebenarnya iblis yang mengerikan itu menguasai pikiran seseorang. Seperti Petrus yang mau membelokkan jalannya Tuhan, lalu Yesus berkata, "Nyah iblis." Jadi ini soal iblis tetap tinggal di rumah. Kalau rumah orang itu orang kudus, menyembah Tuhan, berdoa, setan nggak akan bisa betah. Nggak akan betah. Tapi kalau nontonnya film jorok, berantem terus, ya setannya senang. Kedua, orang yang beriman penuh kepada Allah masih bisa diganggu hantu yang antek iblis. Beriman penuh itu bagaimana? Harus ada standar atau ukurannya. Yang jelas kalau seorang hidup kudus, hidup suci, bertumbuh terus dalam kedewasaan menjadi serupa dengan Yesus, iblis takut. Nggak akan bisa lawan. Ya, hanya dengan Tuhan kita bisa lawan iblis. Oke, sampai jumpa di episode 977. Tuhan berkati saudara. Amin.